Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim 2 Supply Chain Management. Jadi kita akan memenuhi tugas akhir, yaitu membuat video animasi. Kita kenalan dulu yuk sama teman-teman dari tim 2 ini. Yang pertama ada Azara Sabila, Gani Seratin, Iren Amelia, M. Faiz Afgani, Akil Sukardin, dan Yumna Taskiah. Yuk langsung aja ke pembahasan perusahaan yang kami teliti. PT Nippon Indosari Corp Indo Tbk atau yang dikenal dengan sebutan PT NIK merupakan produsen ragam produk roti dan kue yang dikenal dengan merek Sari Roti dan Sari Kue. Tentunya halal, berkualitas, aman dikonsumsi, dan terjangkau oleh masyarakat. Saat ini Perseroan mengoperasikan 14 pabrik yang berlokasi strategis. PT NIK sangat besar bukan? Dengan begitu, yuk langsung aja kita bahas salah satu produk dari PT NIK, yaitu Sari Roti, diawali dengan pengertian manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok adalah suatu pendekatan yang mengkolaborasikan semua pihak dalam memenuhi permintaan konsumen sehingga tercapainya efisiensi dalam kegiatan operasional dan memaksimalkan nilai keseluruhan perusahaan. Lalu kita lanjut ke alur supply chain. Nah, setiap produk pasti ada alur rantai pasoknya bukan? Dengan kata lain, dari supplier untuk mengirimkan bahan baku roti, lalu ke production atau manufacture untuk memproduksi rotinya. Roti telah siap, maka akan terjadi proses distribusi atau pengiriman ke retailer hingga dari retailer roti mampu sampai ke tangan customer. Untuk lebih jelasnya, berikut kami paparkan aliran informasi barang dan finansial yang terjadi dari penelitian IPB. Departemen SCM, Sales Office, Purchasing, dan Supplier terjadi aliran informasi sehingga aliran barang di mana pemasok akan melakukan pengiriman barang baku ke produksi dan terjadi aliran finansial di mana bagian purchasing akan memberikan biaya pembelian bahan baku ke supplier. Dilansir dari Annual Report 2021 bahwa pihak-pihak yang menjadi 7 supplier Sari Roti adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indomarko Adi Prima, PT Salim Infomas Pratama Tbk, PT Indolakto, dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Di PT NIK ini, bahan baku akan diproduksi dan retailer akan memberikan informasi terkait permintaan roti kepada bagian sales office sehingga akan terjadi aliran barang ke agen, outlet, retailer, atau gerai melalui proses distribusi. Dilansir dari Annual Report 2021, perusahaan mempunyai perjanjian distribusi dengan PT Indomarko Prismatama atau IP, PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfa, dan PT Midi Utama Indonesia Tbk atau Midi. Tentunya gerai-gerai tersebut akan memberikan biaya ke PT NIK sehingga akan terjadi aliran finansial. Terakhir tentunya dari gerai yang mampu memberikan roti ke konsumen dan konsumen pun akan membayarnya. Lalu ada proses pembelian bahan baku PT NIK. Untuk memahami lebih lanjut, proses pembelian bahan baku dari supplier dimulai dari tim sales akan mengeluarkan order to factory atau OTF kepada bagian PPIC. Bagian PPIC akan melakukan perhitungan Material Requirement Planning atau MRP. Bagian PPIC akan menerbitkan Purchase Requisition atau PR. Setelah PR disetujui, maka akan diberikan kepada bagian purchasing. Bagian purchasing membuat canvas sheet dan juga bagian purchasing menerbitkan Form Purchase Order atau PO. Setelah PO diterbitkan, bagian purchasing mempostingnya ke sistem iPack atau melalui form PO. Lalu PO akan dikirim kepada Departemen Keuangan dan General Manager untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui, dilakukan pemesanan bahan baku dengan mengirimkan PO ke supplier yang dipilih. Setelah PO diterima dan disetujui oleh supplier, maka pengiriman bahan baku dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Bahan baku yang dikirim akan dilakukan pemeriksaan terkait kesesuaian bahan baku maupun keadaan dari bahan baku tersebut. Lalu ada mekanisme penerimaan bahan baku. Berikut penjelasan mekanisme penerimaan bahan baku dari PT NIK. Yang pertama, bahan baku datang, barang yang diterima diperiksa sesuai dengan jumlahnya, memeriksa surat jalan dari supplier, melakukan sampling, menyiapkan lembar inspeksi untuk pemeriksaan kualitas bahan baku, mengisi hasil pemeriksaan, menentukan jumlah penolakan dan distribusikan kepada purchasing, PPIC, dan supplier, dan yang terakhir adalah penerbitan receiving slip. Lalu di sini ada proses produksi. Lalu pada proses produksi ini Sari Roti melakukan tahap yaitu sponge mix, fermentasi, dough mixing, dividing, rounding, pressing, panning, packaging, cooling, baking, dan yang terakhir itu ada final fermentation. Pengadaan dan purchasing. Pengadaan pada Januari 2021, perusahaan mengadakan perjanjian dengan Forward Pte Ltd untuk pengadaan mesin dengan total nilai $905.600.
Procurement, frekuensi kedatangan bahan baku ditentukan oleh kontrak kerjasama yang dilakukan PT Nippon Indosari dengan supplier. Pada lingkup pelaporan tahunan, CSR dibagi kembali menjadi 4, yaitu ada aspek lingkungan hidup, praktik ketenaga kerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, serta tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen. CSR bidang lingkungan, perseroan senantiasa mengevaluasi kebijakan tentang lingkungan dengan melakukan identifikasi, kontrol dan menghindari atau meminimalkan dampak negatif pada lingkungan. Pengolahan limbah sesuai dengan standar yang berlaku dan pelaksanaannya selalu dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup. CSR bidang ketenaga kerjaan, kesehatan keselamatan kerja, implementasi ini meliputi praktik atas kepedulian perseroan terhadap karyawan, jaminan kesehatan, keselamatan kerja yang berhubungan dengan persamaan hak, kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat kecelakaan kerja serta pendidikan dan pelatihan. CSR bidang pengembangan sosial dan kemasyarakatan. Kebijakan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memberdayakan masyarakat dilakukan oleh perseroan dengan memberi perhatian khusus kepada pembangunan kesejahteraan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik. Salah satunya perseroan telah mengeluarkan dana sekitar 3,79 miliar yang digunakan untuk pendidikan, kesehatan, bencana alam, dan sosial kemasyarakatan. Lalu yang terakhir, CSR terhadap produk dan perlindungan konsumen. Perseroan memberikan perhatian penuh pada kualitas produk dan pelayanan maupun bentuk perlindungan terhadap konsumen dengan mengedepankan GMP, SSOP, SJH, ISO, BPOM, dan LPPOM MUI. Sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.